Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagaimana kabarnya kalian? Alhamdulillah baik, Bu. Alhamdulillah, semoga kita semua senantiasa diberikan kesehatan. Jangan lupa karena kita masih di masa pandemi, jaga kesehatan kalian baik-baik, jaga protokol kesehatan dimanapun kalian berada. Gitu ya. Baik, Bu, siap. Alangkah baiknya sebelum kita memulai pembelajaran, kita berdoa dulu sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing yang akan dipimpin oleh ketua kelas. Ketua kelasnya Mas Dimas ya. Oke, silakan. Duduk siap, Kak. Berdoa mulai. Selesai. Di sini semuanya hadir ya. Nah, jangan lupa yang link absen melalui Google Form-nya juga harus diisi. Ya, kalau lupa silakan diisi sekarang biar nanti tidak lupa. Kalau ditunda-tunda nanti jadi lupa. Ya, tepuk semangat. Semangat ya. Oke. Nah, Ibu ingin tanya, kira-kira materi sebelumnya itu apa sih? Ada yang masih ingat tidak? Kita sudah mempelajari mengenai apa? Saya, Bu. Iya, gimana Mbak? Kita sudah belajar mengenai gradien garis lurus. Oke, ada lagi? Saya, Bu. Ya. Pertemuan yang lalu kami sudah mempelajari tentang gradien, mencari gradien garis lurus menjadi dua titik yang rumusnya yaitu M sama dengan Y2 min Y1 per X 2 min X1. Oke, yang lain bagaimana yang disampaikan teman-teman kalian? Sesuai tidak sih dengan materi yang lalu? Silakan, Bu. Sepakat, Bu. Alhamdulillah, berarti kalian sudah memahami materi yang kita pelajari sebelumnya. Nah, karena materi sebelumnya itu adalah materi prasyarat untuk kita bisa melanjutkan ke materi pada hari ini. Nah, sebagai gambaran, hari ini kita akan mempelajari mengenai persamaan garis lurus, di mana nanti Ibu akan memberikan permasalahan pada kalian, nanti kita akan diskusikan secara bersama-sama. Setelah itu, kalian akan mengerjakan LKPD yang berbasis simulasi PET. Di mana nanti sudah akan Ibu bagi kelompoknya sudah ya kemarin ya, dibagi kelompoknya, kemudian kalian menyelesaikan LKPD tersebut. Kalau sudah, salah satu kelompok perwakilan untuk presentasi. Nah, kalau sudah semuanya itu, nanti kalian tinggal mengerjakan soal evaluasi. Nah, pada pertemuan sebelumnya kan Ibu sudah menyampaikan ya, kalau hari ini kita akan mempelajari mengenai persamaan garis lurus yang melalui gradien dan titik tertentu ya. Setelah kalian mempelajari itu semua, apa sih pengetahuan apa yang kalian dapat setelah kalian mencari informasi tentang persamaan garis lurus? Saya, Bu. Iya, gimana? Jadi kalau kita berjalan membentuk garis lurus itu ada persamaannya, Bu. Oh, ya, ada lagi? Saya, Bu. Ya, gimana? Saya masih bingung positif negatifnya gradien itu berpengaruh pada gambarnya tidak ya, Bu, gambar garisnya. Oke, positif negatifnya gradien itu berpengaruh terhadap garisnya atau tidak. Nah, nanti itu juga kita akan mempelajari bersama-sama. Nanti setelah mempelajari itu kalian bisa menyimpulkan sendiri. Ada hubungannya tidak sih gradien yang negatif dan gradien yang positif terhadap gambar garis lurus tersebut, gitu ya. Nah, tujuan dan manfaat pembelajaran hari ini melalui kegiatan praktik dan diskusi kelompok serta tanya jawab bersama guru, peserta didik secara kritis kreatif menganalisis kejadian-kejadian dalam kehidupan sehari-hari yang menggunakan konsep persamaan garis lurus, serta menyelesaikan permasalahan mengenai persamaan garis lurus menggunakan LKPD berbasis simulasi PET. Kemudian masalahnya adalah bagaimana menyelesaikan persamaan garis lurus dalam permasalahan sehari-hari, kemudian bagaimana menyelesaikan permasalahan persamaan garis lurus pada LKPD berbasis simulasi PET. Perhatikan video berikut ini. Kira-kira dari video itu apa sih yang kalian lihat? Ada mobil yang melintasi jalan menanjak, Bu. Iya, Bu. Mobil itu melintasi jalan membentuk garis lurus dan menanjak. Iya. Nah, bagaimana? Yang lain setuju tidak dengan apa yang disampaikan teman kalian? Setuju, Bu. Permasalahan berikut ini. Di situ ada permasalahan, sebuah mobil sedan bergerak dengan kecepatan tetap 10 km per jam. Setelah 4 jam, mobil tersebut menempuh jarak 40 km. Pertanyaannya, berapa lama jarak tempuh mobil sedan tersebut setelah 10 jam? Nah, di sini yang perlu kalian ketahui, karena kita akan membahas mengenai persamaan garis lurus melalui gradien tertentu dan titik tertentu, di mana bentuk umumnya itu adalah sebagai berikut. Nah, perhatikan, jadi bentuk umumnya adalah
Y min Y1 sama dengan M kali X min X1. Itu adalah bentuk umum persamaan garis melalui gradien M dan sebuah titik X1, Y1. Nah, sekarang untuk menyelesaikan permasalahan di atas bagaimana caranya? Nah, kita perhatikan penyelesaiannya sebagai berikut. Nah, di situ diketahui mobilnya itu mempunyai kecepatan tetap 10 km per jam. Ada kilometer, ada jam. Jadi ada jarak dan ada waktunya. Nah, misalnya kita misalkan jarak itu adalah absis dan waktu itu adalah ordinat, sehingga 10 km per jam itu sama artinya dengan mobil itu berada pada koordinat 10,1. Nah, kalau kalimat selanjutnya 4 jam itu menempuh jarak 40 km, berarti mobil itu pada koordinat berapa? 40,4. Oke, ya betul. Setelah 10 jam itu berapa sih? Artinya kita akan mencari nilai X jika Y-nya itu sudah diketahui, yaitu 10. Bentuk umum persamaan garis lurus. Ayo, apa bentuk umumnya? Y min Y1 sama dengan M kali X min X1. Nah, ya betul. Nah, kalau sudah, tadi kita sudah memulai 2 titik, 10,1 dan 40,4. Nah, misalnya X1-nya itu adalah 10, berarti Y1-nya adalah 1. Kemudian di titik 40,4, berarti X2-nya adalah 40, Y2-nya adalah 4. Ya. Nah, kalau sudah, kita cari gradiennya terlebih dahulu, karena gradiennya kan belum diketahui. Rumus gradien apa tadi? Y2 min Y1 per X2 min X1. Ketemu 1 per 10 gitu ya. Nah, kalau sudah, kita tinggal memasukkan ke dalam bentuk umum persamaan garisnya, kan menghasilkan seperti itu. Y sama dengan 1 per 10 X. Kalau sudah, nah persamaannya tadi kan sudah didapat, Y sama dengan 1 per 10 X ya. Kita kalikan semuanya biar gampang. Kedua ruas dikalikan dengan 10 menghasilkan 10 Y sama dengan X. Sehingga untuk Y sama dengan 10 diperoleh nilai X-nya adalah 10 kali 10 sama dengan 100. Jadi jarak tempuh setelah 10 jam adalah 100 km. Kalau sudah tidak ada masalah, berarti nanti silakan kalian buka LKPD yang sudah saya share di grup WA ya, sudah saya share di situ. Nanti kalian kerjakan secara berkelompok. Saya bacakan kelompoknya ya. Untuk kelompok A nanti ada Feren, Sania, Firda, Nadia. Kemudian kelompok B ada Afrian, Adinda, Esther, Zahratun. Kemudian kelompok C ada Dimas, Bisrina, Salsabila, Yosafat. Kemudian kelompok D ada Fatih, Titis, Dita, Christian. Silakan kalian mengerjakan LKPD yang berbasis simulasi PET. Dikerjakan sebaik mungkin, ikuti petunjuk yang ada pada LKPD tersebut. Oh iya, Vyuda, itu kamu udah ngirim belum? Aku soalnya belum ketemu, belum dapat. Aku kirim barusan. Oh, oke. Bentar ya. Udah, aku udah Aku udah ya. Kita soalnya coba share ya, biar semua nanti keluar. kalau kesulitan tinggal Udah aku cek. ditanyakan. Aku tapi masih waktu. Ya udah, berarti mati yang ketiga. Soalnya kita ketemu ya. Nanti kita biar proses soalnya. Bisa dipahami lagi. Kamu ketemu berapa sih? Itu udah aku Ini dicek sebelum pulang 10 menit berarti benar ya jawabannya ya. Sekarang apa jawabannya? Oke, bentar aku share ya. Share di grup ya. Ini yang mau ngetik jawaban LKPD ini siapa? Aku aja nggak apa-apa, tunggu ya. Kamu ketemu berapa? Itu udah aku kirim jawabanku. Coba tolong dicek. Oh iya, sebentar ya, aku cek dulu. Aku juga ada kesulitan. Tolong dong dicek teman-teman. Aku kirim ke grup WA. Yang lain gimana? Punyaku tolong dicekin dulu, Mbak. Oh iya, udah tak kirim dulu jawabannya. Oh, oke, makasih. Bentar lagi saling share ya. Siap. Udah aku share ya di grup. Udah ditulis guys. Iya, jawaban KPD. Udah. Oke, udah selesai Bu. Kalau sudah selesai, nah, silakan sudah kembali lengkap ke semua, room sudah kembali ke room yang sebelumnya. Nah, setelah kalian berdiskusi tadi, kira-kira ada tidak kelompok yang ingin mempresentasikan? Saya, Bu. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok B. Kami dari kelompok B yang beranggotakan Afrian, Esther, saya, Adinda, dan juga Zahratun. Di sini, saya akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Langsung saja pada pembahasan level pertama. Pada level 1, permasalahannya seperti ini. Yang diketahui titik-titiknya adalah 0,5 dan 4,2. Yang pertama dicari gradiennya terlebih dahulu, diketahui gradiennya itu 3/4. Lalu gradien tersebut dimasukkan ke dalam bentuk umum persamaan garis lurus, sehingga diperoleh Y sama dengan 3/4 X dikurangi 5. Selanjutnya pada level 2, permasalahannya seperti ini.
Yang diketahui titik-titiknya adalah 0,-8 dan negatif 2,2. Dicari gradiennya terlebih dahulu, gradiennya didapatkan negatif 5, lalu dimasukkan ke dalam bentuk umum persamaan garis lurus, sehingga Y sama dengan negatif 5X ditambah negatif 8. Lalu inilah ketiga, permasalahannya seperti ini, diketahui titik-titiknya yaitu 0,4 dan 3,0. Dicari gradiennya terlebih dahulu, didapatkan negatif 4 per 3, lalu dimasukkan ke dalam bentuk umum persamaan garis lurus. Diperoleh Y sama dengan negatif 4 per 3X ditambah 4. Selanjutnya, keempat adalah yang terakhir, permasalahannya seperti ini. Diketahui titik-titiknya adalah 0,-9 dan 5,-6. Dicari terlebih dahulu, gradiennya didapatkan 3 per 5, lalu dimasukkan ke dalam bentuk umum persamaan garis lurus, sehingga diperoleh Y sama dengan 3 per 5X ditambah negatif 9. Ayo coba yang lain bersama-sama beri aplaus untuk kelompok B. Terima kasih untuk kelompok B yang sudah mempresentasikan dengan sangat bagusnya kan. Silakan ada yang ingin mempresentasikan lagi dari kelompok lain, ada tidak? Ada Bu, kelompok C. Oke, kelompok C, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pada kesempatan kali ini saya bersama kelompok saya yaitu Dimas Fitri Anwar, Misalnya Nada Faimas, Asal Terima Harani dan bersama Katiko akan menyampaikan hasil kerja kami. Langsung ke hasil pengamatan. Pada level pertama kami mendapatkan permasalahan seperti ini. Kemudian kami memasukkan titik-titiknya 5,3 dan 5,-1. Kemudian kami mencari gradiennya yaitu 2 per 5, lalu dimasukkan kepada rumus gradien garis lurus persamaannya, lalu dia dapatkan dia sama dengan 2 per 5X plus 1. Kemudian untuk level yang kedua kami mendapatkan permasalahan seperti ini. Lalu penyelesaiannya ada kami menggunakan titik 0,5 dan 5,0. Kemudian kita masukkan kepada rumus gradien dari persamaan rumus gradien garis lurus dan mendapatkan dia sama dengan 1 per 1X plus 5. Kemudian untuk level 3 kami mendapatkan permasalahan seperti ini. Kami menggunakan diketahui titik-titiknya 5,5 dan 5,1. Kami mencari gradiennya terlebih dahulu dan mendapatkan 3 per 5. Lalu dimasukkan kepada rumus yang berada di simulasi dan mendapatkan hasil Y sama dengan 3 per 5X ditambah 2. Kemudian level 4 permasalahannya kami dapati seperti ini. Lalu kami menggunakan diketahui titik-titiknya 0,6 dan 5,1. Lalu kami mencari gradiennya dan didapati 1 per 1. Kami masukkan rumus gradiennya ke dalam persamaan, lalu mendapatkan hasil Y sama dengan 1 per 1X plus 6. Dari kelompok C, kita beri tepuk tangan dulu ya untuk kelompok C. Tanggapan dari kelompok lain, coba. Kelompok kami ada yang berbeda soalnya dengan kedua kelompok, Bu. Tapi Ya. kita dipikirnya sebenarnya. Oh iya, ya memang berbeda-beda. Ada yang berbeda, mungkin ada yang kebagian sama gitu ya. Nah, hal tersebut tidak perlu dicek lagi kebenarannya karena sudah ada pada simulasi. Ketika sudah ada simbol senyum gitu ya, smile berarti sudah benar. Hanya saja dari situ kalian bisa mengetahui beragam soal dari masing-masing kelompok. Karena soalnya kan ada yang berbeda antara kelompok satu dan kelompok yang lainnya. Nah, Ibu kira sudah cukup ya 2 kelompok untuk presentasi ke depan. Terima kasih untuk keaktifan kalian hari ini. Ibu harapkan keaktifan kalian ini bisa dipertahankan, bahkan ditingkatkan untuk pertemuan-pertemuan selanjutnya. Sampai tahap ini kira-kira dari kegiatan pembelajaran kita hari ini, apa sih yang bisa kita simpulkan? Ada yang ingin menyampaikan mungkin? Menurut saya ada permasalahan sehari-hari yang dapat diselesaikan dengan prinsip persamaan garis lurus ini. Contohnya seperti tadi lagi kendaraan, Bu. Oh iya, ada lagi tidak? Yang lain mungkin? Saya Bu. Ya. Bentuk umum persamaan garis lurus melalui gradien dan titik tertentu adalah Y min Y1 sama dengan M X min X1. Ah iya betul. Ada lagi tidak? Lalu tadi saya amati Bu, ketika gradiennya positif maka garisnya miring ke kanan. Ketika gradiennya negatif, garisnya ke arah kiri. Setuju tidak mengenai kesimpulan yang disampaikan ketiga teman kalian tadi? Oke. Nah, tadi kan ada yang menanyakan apa sih bedanya gradien negatif dan positif terhadap gambar garis lurus gitu kan ya. Nah, sudah terjawab akhirnya. Nah, jadi Ibu tekankan sekali lagi ya, untuk kesimpulannya ada permasalahan sehari-hari yang bisa diselesaikan menggunakan konsep persamaan garis lurus seperti permasalahan yang tadi, ya tidak? Seperti mobil melintas tadi di jalan. Kemudian itu gradien positif dan negatif akan menghasilkan gambar garis yang berbeda. Jika gradien positif, maka garisnya miring ke kanan, jika negatif, garisnya miring ke kiri. Oke, alhamdulillah. Nah, kalau sudah paham, kalian bisa mengerjakan soal di Google Form yang Ibu share di grup WA. Tidak harus sekarang, karena waktunya kan sudah mau habis. Nanti kalian bisa mengerjakan, saya beri waktu sampai jam 17 atau jam 5 sore nanti. Silakan dikerjakan sebaik-baiknya. Kira-kira sampai di sini, ada yang ingin disampaikan tidak? Jadi pada simulasi saya coba klik ke soal yang sudah diketahui persamaannya, persamaan garisnya, kemudian disuruh menentukan titik-titiknya itu bagaimana Bu? Ya, pertanyaan yang bagus sekali. Nah, tadi pada simulasi PET,
memang ada soal tidak hanya membahas mengenai persamaan garis lurus melalui gradien dan titik tertentu. Ada yang menemukan soal gitu. Nah, sebenarnya materi itu adalah materi yang akan kita pelajari pertemuan selanjutnya, menentukan persamaan garis lurus jika diketahui dua titik atau yang melalui dua titik tersebut. Nah, silakan dari sekarang kalian persiapkan diri untuk mempelajari materi tersebut. Boleh kalian cari referensi dari buku ataupun dari internet, gitu ya. Alhamdulillah, kalau sudah tidak ada yang ingin ditanyakan lagi, artinya kalian sudah jelas semua. Sekali lagi Ibu sampaikan terima kasih atas partisipasi aktif kalian. Mohon maaf jika selama pembelajaran Ibu melakukan kesalahan atau banyak kekurangan, karena waktunya sudah habis ya. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu.